Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali subuh ini kita berjumpa subuh yang kedua di masjid kita ini dalam acara kajian subuh kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini sudah masuk hadis yang ke-15. Semalam itu, bulan semalam kita hadis yang ke-13. Kemarin disambung di Masjid Al-Huda Sriwijaya hadis yang ke-14. Sekarang masuk hadis yang ke-15. Nah, jadi dia jalan terus. Bagi yang sudah dapat bukunya, boleh dibuka bukunya biar nampak teks hadisnya. Hadis yang ke-15 ini judulnya berkata baik, muliakan tetangga dan muliakan tamu. Nah, itu judulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti biasa, sebelum kita menjelaskan hadisnya, kita jelaskan sedikit tentang periwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Sebelum dia masuk Islam, nama dia Abdus Syams. Abdus Syams. Abdu hamba, Syam matahari. Hamba matahari namanya dulu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam dirubah oleh Nabi jadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu karena dia berasal dari sana, nama daerah asalnya Daus, daerah di Yaman. Nah, jadi dia berasal dari Yaman. Abu Hurairah ini dipanggil Abu Hurairah karena dia sayang sama kucing. Abu Hurairah itu artinya Pak Kucing. Pak Kucing. Karena kemana-mana bawa kucing. Dipeliharanya kucing, dikasih makan, dibersihkan. Nah, maka dipanggil oleh Nabi, ya Abakhir. Dipanggil oleh orang Abu Hurairah. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita dengar hadis-hadis paling banyak an Abu Hurairah, an Abu Hurairah. Nah, dia paling banyak meriwayatkan hadis. 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah nomor 1. Jumlah hadisnya 5.374. 5.374 hadis yang diriwayatkannya. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Padahal Abu Hurairah ini masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah. Ini hebatnya dia, Bu. Dia masuk Islam tahun 7. Nabi wafat tahun 11. 7, 8, 9, 10, 11. Dalam waktu 4 tahun bisa dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia terlambat masuk Islam, tapi bisa dia mengejar ketertinggalannya itu, sehingga dia lebih hebat lagi daripada sahabat yang lain yang duluan masuk Islam. Maka ini hikmahnya bagi kita, kalau kita baru belajar agama di usia senja, sudah agak terlambat, jangan kita berkecil hati. Masih ada peluang kita. Kalau kita giat untuk belajar ini, masih bisa seperti Abu Hurairah. Dalam waktu 4 tahun bisa dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan setelah Nabi wafat, disampaikannya lah hadis-hadis tadi. Sahabat yang duluan masuk Islam itu heran, kapan pula Nabi mengucapkan itu. Heran sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain tak pernah mendengar Nabi berkata itu. Abu Hurairah meriwayatkannya. Maka kata Abu Hurairah, kalian sibuk ngurus barang dagangan kalian sibuk mengurus kebun kurma, sementara aku semua waktuku kugunakan ikut bersama Nabi, kata dia. Itulah penyebabnya kenapa dia banyak meriwayatkan hadis. 2 sebabnya. Yang pertama, dia punya waktu yang banyak. Dia ini orang miskin, datang dari Yaman ke Madinah, tinggalnya di Masjid Nabawi. Namanya Ahlus Suffah. Orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi itu tak punya rumah, namanya Ahlus Suffah. Di belakang masjid itu dibuatkan tempat tidur. Orang-orang yang tak punya rumah, sahabat-sahabat itu tinggal di situ. Termasuklah Abu Hurairah. Jadi setiap hari dia kerjanya mengikuti Nabi. Asal keluar Nabi dari rumah, dia ikut. Setiap majlis-majlis Nabi dia ikut. Makanya banyak dia meriwayatkan hadis. Dia tak punya barang dagangan yang mau diurus, dia tak punya kebun yang mau diurus, tak punya tanah. Memang cuma itu aja kerjanya selama 4 tahun. Itulah alasannya. Yang kedua, dia pernah didoakan oleh Nabi. Daya ingatnya kuat. Suatu kali Nabi bersabda, siapa yang mau membentangkan kainnya, Nabi mau duduk. Siapa yang mau membentang kainnya, maka dia tidak akan pernah lupa apa yang didengarnya dariku, kata Nabi. Maka cepatlah Abu Hurairah mengambil kainnya, dibentangkannya. Itu 2 alasan. Yang pertama, dia punya waktu yang banyak. Yang kedua, dia didoakan oleh Nabi, daya ingatnya kuat, maka tak pernah lupa dia. Itu alasannya kenapa dia banyak meriwayatkan hadis. Lalu Abu Hurairah ini amalnya, salah satu amalnya yang khusus, dia bertasbih sebanyak 12.000 kali sehari semalam. 12.000. Banyak itu 12.000. Padahal ini tak pernah diajarkan Nabi. Ini salah satu dalil tidak semua yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Abu Hurairah 12.000 kali bertasbih sehari semalam. Dan dia selalu mengerjakan sholat malam bersama keluarganya. Dia orangnya lembut kepada manusia dan hidup zuhud. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dia diangkat oleh Umar menjadi amir di Bahrain. Lalu dia meninggal pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun. 78 tahun wafatnya, dimakamkan di Baqi, Madinah. Itu sekilas tentang periwayat hadis Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Berkata baik, kalau tak bisa berkata baik, diam aja. Nah, ini isi hadis yang pertama ini. Berkata baik atau diam. Apa hikmah hadis ini? Yang pertama, bahwa iman itu harus ada buktinya dengan amal. Iman harus ada buktinya dalam bentuk amal. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu harus mencakup 3 hal. Iman harus mencakup 3 hal. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Diyakini dia dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, lidah. Itulah dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau ada orang dia simpati kepada agama Islam, mau dia memberikan sedekah, membantu orang Islam, bahkan menyumbang ke masjid, dia bersimpati dengan Islam, maka diajak dia bersyahadat. Karena kalau tidak, belum terhitung lagi. Kalau masih sekedar dalam hati saja, belum terhitung Islam. Kalau mati, dia tetap juga mati dalam keadaan kafir. Maka diajak dia bersyahadat. Lalu syarat yang ketiga, wal amalu bil arkan, amal sebagai bukti iman, dibuktikan dengan amal. Makanya Islam itu bukan hanya syahadat, tapi ada bukti dari syahadat itu. Makanya rukun Islam yang 5, yang pertama syahadat. Setelah syahadat yang 4-4-nya ini bukti dari syahadat itu. Salat, zakat, puasa, haji, 4 ini bukti dari syahadat yang pertama. Maka kalau tinggal salah satu, namanya kan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun salat ada 13. Kalau tinggal salah satu rukun, sah apa tak salatnya? Tidak sah salatnya. Maka rukun Islam pun begitu. Kalau tinggal salah satu rukun Islam, tak sah Islamnya. Maka aneh orang yang mengaku Islam tapi tak mau sholat. Maka semua rukun itu harus terpenuhi. Sholat tidak wajib bagi yang tidak bersyahadat, tapi kalau sudah bersyahadat maka wajib sholat. Begitu juga dengan zakat, puasa, haji. Makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, meninggal Nabi, naik Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang yang tak mau membayar zakat. Alasan mereka, ayat tentang zakat itu hanya untuk Nabi saja. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah sebagian dari harta mereka. Kata mereka ayat itu untuk Nabi saja. Nabi yang disuruh mengambil, Abu Bakar enggak. Itu alasannya. Padahal mereka ini cuma alasan saja. Memang pakai ayat juga. Maka waktu itu kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Orang-orang yang tak mau membayar zakat itu akan aku perangi, kata Abu Bakar.
Kalau mereka siapa yang tidak mau memberikan satu tali saja, kata dia. Dulu ketika Nabi hidup dibayarkannya satu tali. Setelah Nabi wafat tak mau dia membayarkan satu tali itu. Jangankan satu ekor onta, satu tali saja yang dulu dia bayarkan sekarang tidak dia bayarkan, akan aku perangi dia. Kata Abu Bakar. Tapi waktu itu Umar bin Khattab kurang setuju dengan Abu Bakar. Kata Umar, kenapa engkau pancung mereka Abu Bakar? Kenapa engkau perangi mereka? Padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi sudah bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asamu minni dima'ahum, haram darahnya ditumpahkan, wa amwalahum, haram hartanya diganggu. Maka kata Abu Bakar waktu itu, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka wajib berzakat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka wajib sholat, mereka wajib puasa, mereka wajib melaksanakan kewajibannya. Konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Ibarat kita tidak wajib apel pagi, Pak. Kita tidak wajib lari pagi. Tapi kalau kita sudah masuk tentara, sudah masuk polisi, maka wajib apel setiap pagi. Kita tak wajib pakai seragam, tapi kalau sudah masuk PNS wajib pakai seragam. Nah, itulah. Orang tidak wajib sholat, tapi kalau sudah bersyahadat, orang tidak wajib, tidak dipaksa untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk masuk dalam agama Allah ini. Tapi kalau sudah masuk agama ini, maka dia dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk zakat, dipaksa untuk puasa. Itu konsekuensinya. Maka iman itu harus ada buktinya dengan amal perbuatan. Tapi yang rukun Islam tadi dia nampak semua. Syahadat, sholat nampak, puasa nampak, zakat nampak, haji, itulah yang paling nampak haji. Haji ini pulang dari haji pakai jubah, pakai kopiah putih. Itulah yang paling nampak. Diantar orang ramai-ramai, dijemput ramai-ramai lagi. Besok tidak lama kita menjemput jamaah haji. Rukun Islam yang 5 ini nampak semua. Tapi rukun iman, rukun iman tak nampak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tak ada yang nampak. Allah tak nampak, malaikat tak nampak, kitab-kitab yang lain tak nampak, Rasul tak pernah jumpa kita, hari kiamat belum nampak. Maka untuk mengetahui kita beriman atau tidak dengan yang tak nampak tadi, diukur dia dengan yang nampak. Apa dia? Inilah yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, berkata baik atau diam. Itu salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berkata baik atau diam. Karena lidah ini luar biasa, Pak. Lidah luar biasa. Karena lidah orang bisa mati husnul khatimah. Bisa dia baik. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena lidah orang bisa dapat syafaat Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Karena lidah orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Karena lidah azab tak jadi turun. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaba minhum. Kalau tidak, hampir saja turun azab itu. Kalau tidak lagi ada amar ma'ruf nahi munkar, turun azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan lidah. Salah satu amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lidah, dengan ucapan, dengan perkataan. Karena lidah bisa timbangan amal itu jadi berat. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan dia di lisan. Sakilatani fil mizan, berat dia di timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan. Dan karena lidah orang bisa dilapangkan hidupnya, dijauhkan dari kesulitan, diberikan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Man aksara minal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan dia jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah berikan solusi, jalan untuk setiap masalah dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka ini semua amal lidah, amal lisan. Semua yang tadi itu amal lisan. Maka lidah ini bisa mendatangkan pahala yang luar biasa, bisa menyelamatkan dan memasukkan kita ke dalam surga. Lidah. Tapi, ini ada tapinya. Karena lidah juga orang banyak tergelincir masuk ke dalam neraka. Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang ini banyak masuk ke dalam surga? Dijawab oleh Nabi, taqwallahi wa husnul khulqi, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik, penyebab orang masuk surga. Ditanya lagi, apa yang menyebabkan orang banyak masuk neraka ya Rasul? Al-famu wal farju, karena lisan, lidahnya dan kemaluannya. Dua yang menyebabkan orang paling banyak masuk neraka. Maka karena lidah orang banyak masuk neraka, karena lidah orang banyak masuk surga, karena lidah juga orang bisa banyak masuk neraka. Karena lidah ini orang makan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antara kamu suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri? Maka tentu mereka merasa jijik. Ada orang yang suka makan bangkai saudaranya ya Rasul, kata sahabat. Ya, itulah dia orang yang suka ghibah. Ghibah, membicarakan orang lain di belakang orang itu, membicarakan yang tidak orang sukai. Tapi kalau yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang kita ceritakan boleh. Tapi kalau yang kira-kira kalau orang itu dengar dia tidak suka, itu ghibah. Walaupun kenyataannya demikian. Kadang kita ada juga, ghibah ini kita nggak apa-apa, ini kan memang betul kan, memang faktanya. Itulah ghibah. Kalau bukan fakta berarti fitnah. Kalau dia fakta, ghibah. Tapi kalau kira-kira orang itu tidak masalah, kalau dia dengar tidak masalah,
Nah, itu boleh, tak apa-apa, bukan ghibah. Lalu karena lidah juga orang kena azab kubur. Nah, ini dia. Lewat Nabi 2 kuburan ditancapkan Nabi pelepah kurma. Ditanya oleh sahabat, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, orang dalam kubur ini sedang diazab. Salah satunya fakana yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah, membawa cakap si A cerita dengan si B. Si B dilaporkannya ke si C. Rupanya si A tadi sedang menceritakan si C kepada si B. B dilaporkannya ke si C. Maaf, berkelahi antara si A dengan si C. Ini namanya namimah, Bu. Membawa cakap orang kepada orang lain, mengadu domba. Nah, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya. Maka ada ghibah, ada namimah. Kalau ghibah tadi menceritakan orang lain, kalau namimah membawa cakap orang lain, mengadu domba, sehingga orang berkelahi, mendapat siksa kubur. Dan karena lidah juga amal bisa habis. Amal kita bisa habis. Man sam'a sam'allahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amalnya, menceritakan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan juga bahwa amalnya itu bukan karena Allah, dibukakan oleh Allah rahasia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian merusak sedekah dengan menyebutnya menyakiti orang yang menerima sedekah. Rusak sedekah kita. Kalau bukan karena saya, Baitul Mal ini tak jadi. Kalau bukan karena saya, masjid ini tak siap-siap ini. Menyebut-nyebut amal kita. Itu karena lidah. Habis. Kata Allah, famasaluhu kamasali safwan alaihi turab. Seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Ada batu licin, di atasnya ada debu. Lalu turun hujan, maka licin lagi batu itu, debu tadi hilang. Macam itulah amal kita. Kalau kita menyebut-nyebutnya, memperdengarkannya, sum'ah, memperdengarkan amal, habis, hilang, tak bersisa. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tak dapat apapun dari apa yang mereka kerjakan itu. Habis semua amal gara-gara lidah juga. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Kalau tadi habis, kalau ini pindah ke orang lain amal kita. Itulah hadis Nabi bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis, kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, qala al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu mereka yang tak punya lagi duit, tak punya dirham, tak punya barang dagangan yang mau dijual, tak ada. Barang habis, duit habis. Itulah orang bangkrut, kata sahabat. Maka Nabi jawab, innal muflis min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nanti dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala zakat yang banyak. Tapi ternyata wa ya'ti qad syatama haza wa qadhafa haza. Lidahnya tajam, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain. Memang amalnya banyak tapi lidahnya tajam. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikanlah amalnya tadi kepada orang-orang yang sudah dia sakiti itu. Karena lidah. Itu karena lidah juga.
Dan karena lidah juga puasa tidak diterima oleh Allah. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, tetap juga dia lakukan, dia sedang puasa tetap juga dia berdusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan lapar yang dia tahan dan haus yang dia tahan itu, tak diberikan balasan pahala oleh Allah. Itu karena lidah juga. Maka karena lidah banyak orang masuk neraka. Kalau tangan ini banyak orang bisa menahannya, tangan. Mau berbuat jahat bisa kita tahan tangan kita. Kaki pun begitu, mau melangkah ke tempat yang tidak baik bisa kita tahan. Tapi lidah inilah paling mudah terselip. Bahkan setelah sholat pun, habis sholat kita nih duduk cerita-cerita, awalnya baik ini, bapak si anu kok enggak nampak-nampak ya, ini awalnya nih. Iya katanya, semenjak bapak tuh beli mobil jarang nampak sekarang. Udah tuh kemana-mana lagi, ketua kita kok nggak nampak-nampak. Iya, semenjak istri baru ini, itu misal contoh, jarang dia lagi nampak ke musola kita di masjid. Nah itu mulai ceritanya terus kemana-mana ceritanya lagi. Padahal tadi siap sholat kita. Mudah terselip lidah ini. Kalau tangan, kaki tadi banyak orang bisa menahannya, tapi lidah, payah. Maka inilah pesan Nabi yang pertama dalam hadis ini. Falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam saja. Maka ada pepatah, diam itu emas. Diam itu emas. Tapi masalah diam ini terkadang, ini ada juga masalahnya. Diam kita dibilang pula orang sombong. Serba salah. Diam dibilang orang sombong, banyak bicara pun tak boleh. Maka kita jangan suka suuzon sama orang. Kadang ada orang tuh diam saja, kita tanya satu dia jawab satu. Tuan guru itu pendiam, kita tanya satu dia jawabnya satu aja, tak mau nyambung. Kadang kalau orang tak tahu dikira sombong. Bukan sombong, ini orang sedang mengamalkan hadis ini. Kalau nanti ada orang macam itu duduk kita sampingnya, Pak udah lama Pak, udah. Itu aja dia, apa yang kita jawab itu, apa yang kita tanya itu dijawabnya. Dia bukan sedang sombong, dia sedang mengamalkan hadis ini. Berkata baik atau diam. Jangan suuzon ya Bu ya. Dia sedang mengamalkan hadis ini, atau bisa jadi dia juga sedang sariawan, sakit gigi, bisa jadi juga, tak mau banyak bicara. Tapi di zaman sekarang memang orang kadang diam, mulutnya diam, tapi jarinya liar luar biasa. Komen sana, komen sini, semua dikomen. Memang dia tak bersuara, tapi jarinya ini share sana, share sini. Maka kita setelah mengkaji hadis ini, kita pikir-pikir lagi. Kira-kira kalau saya komen, ini ada manfaatnya enggak nih? Ada gunanya enggak kalau saya komen? Jangan-jangan nanti begitu komen, heboh orang sekampung. Begitu kita komen, rusuh orang se-RT, maka tak usah dikomen. Tapi kalau setelah kita pikir, kira-kira tak masalah ini dikomen, komen lah. Kira-kira yang mau saya share ini ada manfaatnya enggak? Kalau ada manfaatnya, share. Tapi kalau hoax, jangan di-share juga. Dipikir-pikir dulu. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi,
al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah selamat orang lain dari lisan dan dari tangannya. Kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tak selamat orang lain dari lidahnya, maka diragukan keislamannya. Itu poin yang pertama. Berkata baik atau diam. Lanjut hadis. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Siapa tetangga kita itu? Nah, asal katanya jarun atau jironun, maknanya orang yang dekat, orang yang ada di samping kiri kita, depan belakang kita. Seberapa dekatnya? Dalam hadis tak ada seberapa dekatnya, dalam ayat Quran tak ada. Maka ijtihad ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri berijtihad 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itulah tetangga. Ijtihad dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini dulu kita buka pikiran kita dulu. Jadi tetangga itu bukan hanya yang pas di samping rumah saja. Berarti kalau 40 ini sekampung kita ini bisa jadi tetangga semua ini. Sekeliling kita banyak itu 40. Dari masjid ini sekarang 40 tetangga semua kita. Dan tetangga ini ada dua jenisnya. Yang pertama wal jarizil qurba, tetangga yang juga ada hubungan kerabat. Nah, saudaranya bikin rumah di sini, nanti saudaranya satu lagi bikin rumah di sini. Nah, masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan keluarga, tetangga dan ada hubungan kerabat. Itu yang paling utama itu, ring satu. Lalu ada lagi wal jaril junubi, tetangga cuma dekat rumah saja, tidak ada hubungan keluarga. Nah, itu ring 2. Maka inilah yang harus jadi prioritas kita. Jangan salah prioritas. Apapun dalam acara, mau mengundang, mau menghadiri undangan, ini dulu orang yang paling dekat dulu, tetangga yang ada hubungan kerabat, itu yang dicatat dulu. Nah, yang mau diundang nih. Sekarang orang banyak yang mau diundang, pertama Pak Camat, kedua Pak Kades, pejabat dulu. Harusnya yang paling dekat dulu, tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang dekat rumah. Dalam kita menghadiri undangan pun begitu. Nanti pas tetangga sebelah ada kenduri, kita pun ada undangan agak jauh, maka tinggalkan yang jauh, hadiri yang dekat dulu. Begitu harusnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga, mana yang aku harus beri hadiah? Hadiahnya cuma 1, tetangganya ada 2." Maka jawab Nabi, "Ila aqrabihima minka baban." Yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Nah, yang paling dekat pintunya itu dulu yang diberi, kalau kita mau memberi. Karena kalau terjadi sesuatu, musibah, kebakaran, kemalingan, sakit, mati, yang dekat ini dulu yang akan datang. Bukan sanak pemilih kita yang ada di Sumatera Barat sana, bukan keluarga kita yang ada di Medan sana, bukan kawan kita yang ada di Rumbio sana. Yang akan datang yang dekat, tetangga tadi dulu yang akan datang menjenguk kita, menengok kita.
maka muliakanlah tetangga. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Dalam bahasa Arab, mulia itu ada kata lainnya. Ada ihtarama yahtarimu, mulia juga artinya. Kenapa tidak dipakai oleh Nabi kata fal yahtarim? Kenapa yang dipakai fal yukrim? Ternyata fal yukrim ini asal katanya akrama yukrimu, kariman. Kariman artinya dermawan, sahi, dermawan, kariman. Yukrim itu artinya muliakanlah tetanggamu, artinya berbagi dengan tetangga. Makanya dipakai kata yukrim, artinya muliakan itu dengan saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi makanan dulu yang pertama. Maka Nabi pesankan, iza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu masak sayur yang ada kuahnya, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, antarkan ke tetangga. Yang pertama berbagi makanan. So, berbagi makanan bosen ibu tuh kali. Jangan sampai ada tetangga yang tak bisa makan, kita tak tahu. Tetangga sebelah rumah tak makan, kita tak tahu. Laisal mu'min, kata Nabi, bukanlah orang yang beriman, allazi yasbahu wa jaruhu ja'un ila jambih. Orang yang tidur enak, pulas, kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Laisal mu'min, bukan orang yang beriman. Jangan sampai kita tak tahu ada tetangga yang tak bisa makan. Lalu cara yang lain memuliakan tetangga, membantu dan memberikan manfaat bagi tetangga. Nah, ini penting nih. Kata Nabi, la yamna'unna ahadukum jarahu ayaghriza khashabatan fi jidarihi. Jangan salah seorang di antara kamu melarang tetangganya meletakkan kayu di tembok rumahnya. Jangan melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di tembok rumahnya. Tak boleh, kata Nabi. Biarkan. Memberikan manfaat. Kalau itu bermanfaat bagi tetangga kita, biarkan. Wah, ini sulit ini, Pak. Sulit ini. Kalau kira-kira lahan kita depan itu lapang, bisa parkir tetangga kita, biarkan. Nah, ini sulit ini. Apalagi di daerah kita tempat bisnis ini, pertokoan. Wah, inilah yang paling banyak merusak hubungan antar tetangga, khususnya yang punya usaha. Masalah parkir. Asal parkir tetangga situ nggak ada. Bahkan dipasang di tali di depan tuh, supaya orang tak bisa. Dilarang parkir di sini. Khusus hanya bengkel Honda saja. Kata Nabi, jangan larang dia meletakkan kayu di tembok rumah kalau itu bisa bermanfaat. Tapi memang sulit, sulit. Jadi intinya apa yang bisa kita beri manfaat kepada tetangga. Nah, itu cara memuliakan tetangga. Yang ketiga, saling mengunjungi, saling menjenguk. Kalau tetangga sakit, dijenguk. Kalau mati, diantar ke kuburnya, disolatkan, diantar ke kubur. Kalau lahir anaknya, datang kita ucapkan selamat. Kalau dia menikah anaknya, datang kita ucapkan selamat. Kalau dia menikah sekali lagi, datang ucapkan selamat juga. Jangan sakit hati, datang juga kita ucapkan selamat. Saling mengunjungi. Yang keempat, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Nah, ini banyak nih. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dalam hadis yang lain, jangan menyakiti tetangga. Menyakiti dengan apa? Banyak macamnya.
dengan suara. Nah, sudah tahu tetangganya punya bayi, anak kecil, pasang juga musik kuat-kuat. Digas juga Honda kuat-kuat, Honda RX King pula. Tetangga sebelah payah nidurkan anak. Begitu anak tidur, digas lagi. Menyakiti dengan suara, menyakiti dengan kata-kata kasar, menyakiti dengan tatapan mata. Nah, tatapan mata bisa menyakiti juga. Tajam aja, asal lewat tetangganya tidak ada senyum, tajam nengok. Menyakiti dengan tanaman, kita tanam di tanah kita, cuma daunnya, dahannya sampai ke sebelah, tak boleh, dosa kita. Tapi kalau dia berbuah, kita kasih tetangga, tidak apa-apa. Ini sudahlah berbuah, tak mau pula mengasih tetangga, diambil sama tetangganya, ngamuk pula. Padahal daunnya ke tempat tetangga itu jatuhnya. Menyakiti dengan hewan peliharaan, anjing. Anjing kalau kita Islam mungkin tidak ada peliharaan anjing. Kucing, ayam. Ayam sering nih, ayam kita sampai ke teras tetangga, tainya di situ berserak-serak. Setiap pagi mengamuk aja kerja tetangga tuh, menyiram tai ayam. Bebek. Pak Sugeng ini pengalaman ini, tersakiti oleh bebek. Menyakiti dengan asap juga bisa menyakiti. Asap, kita membakar-bakar sebelah masuk ke rumah tetangga. Apalagi ada anak kecil di rumah itu, asap rokok kan tidak terlalu. Ini asap pelepas sawit dibakar. Cuman asapnya itu. Maka jangan menyakiti tetangga kalau kita mengaku beriman kepada Allah. Pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail." Dia sholat malam. Wa tasumun nahar, dia puasa sunat. Siang dia puasa, malam dia sholat. Wa taf'alu, dia berbuat baik. Wa tasaddaqu, dia bersedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini pulanah ini berarti ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih kasusnya nih, yang ditanya sahabat ini. Pulanah. Tapi kalau pulan, itu laki-laki. Inna pulanah, malam dia sholat malam, sholat tahajud. Siang dia puasa, dia berbuat baik, bersedekah, tapi lisannya menyakiti tetangga. Maka kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Ada juga satu lagi ya Rasulullah, wa fulanah tusallil maktubah, dia sholatnya sholat fardu saja, 5 waktu saja sholatnya. Wa tusdiqu bi aswar, dia bersedekah dengan gandum saja, dia tak punya uang, sedekahnya cuma dengan beras. Wala tu'zi ahada, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Amalnya sedikit tapi dia tak pernah menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Tapi jangan sampai gara-gara ini jadi malas pula puasa sunat, jadi malas sholat malam. Bukan itu intinya. Intinya, walaupun banyak ibadah kita, tapi sering menyakiti tetangga, sia-sia. Yang hebat itu, banyak kita beribadah, perbaiki akhlak kita kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga. Itu yang paling hebat. Itu poin yang kedua. Ingat nih, yang pertama tadi berkata baik atau diam. Yang kedua, muliakan tetangga. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu, memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Menjamu tamu, menyambutnya dengan baik, dengan menampakkan muka senang, senyum kita kalau dia datang. Walaupun kedatangannya tidak kita harapkan, tetap juga berusaha untuk senyum. Pak Jeko juga yang datang. Tetap juga berusaha nampakkan muka senang. Lalu menghidangkan makanan dan minuman. Dihidangkanlah makanan dan minuman, jamuan tadi. Kadang kita dalam memuliakan tamu ini, kita melihat status sosialnya. Kalau dia Pak Kades yang datang, atau Pak Camat yang datang, pejabat yang datang, keluarlah itu bermacam-macam minuman jenisnya. Macam-macam minuman keluar, macam-macam makanan keluar. Tapi kalau orang biasa yang datang, keluarlah morakua. Macam kita sekarang. Bercanda. Kita bukan tamu di sini, ya Pak. Kita tuan rumah di sini, bukan tamu. Kita kadang memuliakan tamu itu melihat status sosial. Itu tak boleh. Maka muliakan tamu, kata Nabi. Tapi kalau kita sebagai tamu, ini untuk kita, kalau kita jadi tamu, harus juga ada adabnya menjadi tamu. Jangan mentang-mentang setelah kita mengkaji hadis ini nanti asik bertamu saja ke rumah orang. Pergi bertamu sana, bertamu sini. Begitu tak ada keluar apa-apa, tak ada dijamu apa-apa, update status lah dia. Ternyata kawanku ini belum beriman, tak bisa memuliakan tamu, katanya. Hadis ini kita kaji untuk mengukur diri kita sendiri, bukan untuk mengukur orang lain. Jangan kita macam orang yang baru pandai silat. Orang kalau baru pandai silat biasanya dia sibuk mengukur silat orang lain. Itu aja kerjanya. Kalau kita dapat alat ukur, meteran, yang kita ukur itu diri kita sendiri, bukan kita mengukur orang lain. Maka tujuan kita mengkaji hadis ini untuk kita mengukur diri sendiri. Kira-kira kita selama ini lebih banyak kita berkata yang baik atau berkata yang tak jelas, yang tak ada manfaatnya. Kira-kira selama ini kita sudah bisa memuliakan tetangga atau belum? Kira-kira selama ini kita sudah bisa memuliakan tamu atau belum? Untuk mengukur diri sendiri. Maka kalau kita jadi tamu tadi, ada adabnya. Adab menjadi tamu yang pertama, tidak menyusahkan orang yang dikunjungi. Kalau datang kita, kalau bisa jangan kita menyusahkan. Ini udah ditawari mau minum apa Pak? Teh atau kopi? Teh tolu ada. Teh tolu lah minta. Kau tidak bandrek lah. Jangan menyusahkan. Terima aja apa yang dikasih. Dah, minum. Yang kedua, tidak mengganggu. Jangan mengganggu. Udah tahu orang itu sibuk mau kerja, datang pula kita bertamu. Lama-lama pula itu. Bertamu lama-lama. Meskipun dalam hadis kata Nabi, bertamu itu boleh paling lama 3 hari. Itu kalau yang nginap 3 hari batasnya. Kalau menginap. Tapi kalau bertamu biasa, janganlah pula sampai berjam-jam. Kadang orang mau kerja, kita duduk di situ bertamu. Mengganggu. Memang kalau sudah selesai urusan kita ya pulanglah. Apalagi lama-lama situ. Ini ajak terus ngobrol berjam-jam. Habis kopi segelas, tambah lagi kopi. Tambut sampai 4 jam 6 jam. Kacau. Sering itu kejadian juga. Kemudian adab yang selanjutnya, kalau bisa kita datang bawakan buah tangan. Kalau bisa
bawakan sesuatu untuk orang yang dikunjungi. Itu kalau bisa. Itu adab-adab bertamu. Nah, terakhir hikmah dan kesimpulan hadis yang kita kaji subuh ini. Yang pertama, bahwa iman itu harus ada buktinya. Iman yang tidak tampak tadi dibuktikan dengan perbuatan yang tampak. Berkata baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Itulah salah satu 3 bukti iman. Yang kedua, kalau kita mampu berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan harta. Apa yang bisa kita bantu, berikan. Bisa kita belikan tetangga itu beras yang susah, berikan. Kalau tak bisa dengan harta, maka dengan tenaga. Apa yang bisa kita lakukan, kita bantu dengan tenaga. Kalau tak bisa juga dengan tenaga, dengan harta tak bisa, dengan tenaga tak bisa, yang terakhir kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti tetangga. Kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti tetangga. Kalau menahan diri untuk tidak menyakiti ini pun tak bisa, habislah usaha kita untuk berbuat baik. Tak ada lagi bisa. Menahan diri pun tak bisa. Menahan diri itu kan tak ada kita rugi. Cuma menahan diri untuk tidak berkata kasar, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, tak ada kita ruginya. Kalau itu pun tak bisa kita lakukan, entahlah, habislah sudah usaha untuk berbuat baik. Kesimpulan yang selanjutnya, hadis ini mengajarkan kita bagaimana berakhlak dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mengajarkan kita bagaimana hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup dengan kawan. Lalu pentingnya mempererat silaturahmi agar kita tahu bagaimana kondisi tetangga kita, masyarakat kita, jamaah kita. Mempererat silaturahmi terus. Dan mempererat silaturahmi ini yang paling baik adalah di masjid. Di masjid inilah tempat paling baik mempererat silaturahmi. Dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, dengan wirid. Itulah makanya kita buat kajian kita ini keliling, supaya terjalin silaturahmi kita. Kita buat wirid yasin keliling antar musola-musola masjid, supaya silaturahmi terjalin. Itu tujuannya. Menyambung silaturahmi yang paling baik itu di masjid, bukan di kedai kopi, di masjid. Dan yang terakhir, kita hanya bisa terus berusaha. Tak ada yang sempurna, belum ada yang sempurna. Termasuk ustadznya pun begitu. Belum ada yang sempurna. Kita semua banyak kekurangan. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji hadis ini, semakin lebih baik lagi kita. Kita pakai kaji kita subuh ini untuk diri kita masing-masing, untuk diri sendiri. Berkata baik atau diam, muliakan tetangga dan muliakan tamu. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Gak ada yang nanya kan? Berarti udah paham semua jemaah, mantap. Ada sebenarnya. Sedikit aja mungkin ya. Ini tadi yang apa? Yang bil mandi wal azar. Ada tadi disebut ya. Ya. Kita umpama kita sudah berusaha niat ikhlas. Ya. Misalnya timbang untuk bangunan masjid. Kita nggak mau diketahui orang, nggak mau menyebut-nyebut, tapi diumumkan tiap Jumat, itu bagaimana? Akibat umuman itu hati kita jadi, wah, sumbanku diumumkan, seperti itu misalnya. Bagaimana? Kalau orang lain yang mengumumkan tak apa-apa, Pak. Yang tak boleh itu kita sendiri yang memperdengarkan. Sum'ah itu kita sendiri yang memperdengarkan amal kita. Tapi kalau diumumkan orang lain, tapi dalam hati kita nanti ada terbesit, wah hebat kau ya, itu setan itu punya kerja, itu bisikan setan, maka kita lawan. Astagfirullah, astagfirullah, belum ada apa-apanya sedekahku ini, astagfirullah. Itu aja, asal jangan kita sendiri.
Kita sendiri yang mengumumkan kemana-mana. Habis baca Quran, foto kan, alhamdulillah selesai 2 juz. Terima kasih. Nah, maka terakhir di akhir majelis mari kita berdoa karena majelis kita ini dihadiri oleh malaikat. Ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم على جنة الخلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.